Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dapat terpukau dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita dapat terpukau dengan filsafat-filsafat dunia ini yang begitu dalam. Pertanyaannya adalah, apakah saudara masih terpukau dengan Injil Yesus Kristus lebih dari segala yang lain? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berita Injil sesungguhnya adalah berita yang lahir bukan dari penemuan, bukan dari penelitian, bukan dari analisis, dan juga bukan dari perenungan manusia, melainkan karena penyataan Allah akan keselamatan yang ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Saudara, tidak heran berita gembira dan kabar yang baik bagi manusia justru diterima sebagai kebodohan di dalam ukuran hikmat dunia ini. Kebodohan bukan karena secara intrinsik Injil itu kebodohan, melainkan manusia yang merasa superior, merasa apa yang tidak dapat dipahami atau yang tidak sesuai dengan pemahaman manusia, atau tidak sesuai dengan ukuran-ukuran hikmat dunia ini dianggap sebagai sebuah kebodohan. Saudara, ketika manusia mengukur Tuhan dengan ukuran manusia, disitulah letak kebodohan yang sesungguhnya. Manusia mengukur volume, tentu dengan ukuran volume. Manusia mengukur berat, tentu dengan ukuran berat. Manusia mengukur kecepatan, tentu dengan ukuran kecepatan. Dan kecepatan pun terbagi. Ada yang disebut dengan kecepatan suara, yakni sesuatu yang tidak dapat diukur dengan ukuran biasa. Saudara, bagaimana manusia menilai ukuran Allah itu? Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 12. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang telah diterangi oleh Roh Kudus, yakni kita orang percaya, maka Injil merupakan berita yang paling masuk akal bagi keselamatan manusia dan juga tujuan hidup manusia. Namun bagi manusia pada umumnya, hal-hal itu menjadi begitu tersembunyi, meskipun mereka sering mendengar pemberitaan Injil. Saudara, memang hikmat manusia tidak kompatibel dengan hikmat dari Roh Kudus, kecuali orang itu telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita ini menyampaikan dan mewartakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hal yang telah ditetapkan Allah sebelum permulaan zaman, yaitu keselamatan, yakni kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita haruslah membuat kita sadar bahwa Injil adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dan mulia. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengenalnya dan mengetahuinya. Karena itu dikatakan tersembunyi dan rahasia di dalam hikmat Allah ini. Dan saudara, Injil ini Allah tetapkan sejak sebelum dunia ini ada. Dan Allah sediakan bagi kita orang percaya untuk kita menerima kemuliaan itu. Saudara, tidak ada seorang manusia yang dapat menembus untuk mengerti Injil dengan hikmat manusia. Tidak ada. Tidak ada orang yang dapat memiliki ide sebagaimana Injil yang diberitakan. Tidak ada. Bahkan saudara, ketika orang mendengar Injil, ketika hatinya belum diterangi oleh Roh Kudus, maka dia tidak dapat mengerti dan tidak dapat memahami dan menganggap sebuah kebodohan. Namun bagi orang yang memang dikaruniakan Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan, dicelikkan mata rohani oleh pekerjaan Roh Kudus, maka saudara, orang-orang seperti ini melihat kemuliaan Injil itu. Kemuliaan apa yang dikaruniakan melalui Injil itu. Bahkan dia sendiri mengalami kemuliaan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita masih hidup di dunia ini. Ada banyak hal yang menakjubkan di dunia ini tentunya. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah, diciptakan dengan baik. Dan menyatakan kemuliaan Allah. Namun saudara, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh sampai kita lupa. Injil itu jauh lebih mulia daripada yang lain. Injil yang kita hidupi adalah Injil yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia, yang tidak diinisiasi oleh manusia. Tetapi itu adalah di dalam rancangan Allah yang kekal itu. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Karena Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk kita menerima kemuliaan itu. Oleh karena itu saudara, mari kita bersyukur untuk Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memberitakan Injil, yaitu Injil Yesus Kristus, dengan satu kesadaran betapa berharganya harta yang indah ini. Karena Injil Yesus Kristus itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang telah disiapkan Allah di dalam kekekalan. Yang kedua, Roh Kudus dan firman Allah itu yang membuat kita dapat mengenal apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kita tidak mungkin dapat mengenal apa yang dikaruniakan Allah kepada kita jikalau
kita tidak menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Karena siapa yang dapat mengenal Allah selain Allah itu sendiri, yaitu Roh Allah itu sendiri? Saudara, tidak ada seorang manusia yang dapat mengenal Allah kecuali oleh Roh Allah. Dan saudara, siapakah orang yang menerima Roh Allah atau Roh Kudus? Yaitu orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika seorang menerima Roh Kudus, maka dia baru dapat memahami dan mengetahui apa yang Tuhan karuniakan kepadanya. Saudara, Roh Kudus itulah yang menginspirasi orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menuliskan firman Allah, yaitu kitab suci. Saudara, disitulah saudara-saudara kita baru mengerti apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Disitulah kita barulah menjadi orang-orang yang celik mata rohani kita. Sehingga saudara kita bisa melihat keindahan Tuhan dan keindahan kasih karunia Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Saudara, hal ini tidak dapat dijangkau oleh kepintaran manusia. Tidak dapat dijangkau oleh kehebatan manusia. Tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Karena hanya Roh Tuhan yang dapat membuat mata rohani kita celing untuk melihat kasih karunia Tuhan. Yaitu keselamatan yang Tuhan berikan, kemuliaan yang Tuhan berikan, tujuan hidup yang Tuhan berikan. Sesuatu yang melampaui apa yang manusia pikirkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita adalah sebetulnya orang-orang yang sudah celik rohani kita. Oleh karena itu, janganlah kita mengikuti kehidupan seperti orang-orang di dunia ini dengan cara pikir, cara hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Melainkan saudara, marilah kita hidup sebagaimana pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk kita melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Supaya kita yang telah melihat dan mengenal Allah, mari kita hidup sesuai dengan panggilan kita. Sehingga kita boleh memiliki hidup yang bernilai di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami menyadari bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin mengenal Engkau. Kami tidak mungkin mengenal apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berterima kasih karena Injil-Mu adalah Injil yang sangat mulia, lebih daripada yang lain. Karena Engkau telah rancangkan sebelum dunia dijadikan untuk bagi kami, orang-orang yang Tuhan pilih, untuk Tuhan selamatkan dan Tuhan berikan kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.